Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anah Ma'ruf dari kelas 13 HJP. Di sini saya akan mempresentasikan praktik kerja lapangan di PT Apresia Edu Indonesia. Latar belakang PKL. Praktek kerja lapangan atau PKL adalah bentuk kegiatan pembelajaran akademik pada siswa untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan tenaga kerja yang berkualitas. Dengan kegiatan PKL tersebut diharapkan dapat meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman siswa dalam memasuki dunia kerja yang sebenarnya. Maka dari itu, siswa dapat mempersiapkan dirinya dengan baik sebelum masuk ke dalam industri atau dunia usaha. Dasar Hukum PKL 1. UU Nomor 20 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri. 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan Menengah Kejuruan. 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Menengah Kejuruan. 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Menengah Kejuruan. Tujuan dan manfaat praktik kerja lapangan. Tujuan nomor 1, memotivasi siswa agar memiliki etos kerja yang tinggi dan sebagai ajang promosi keahlian kepada industri. 2. Membekali siswa dengan pengalaman kerja dan menyiapkan diri untuk siap kerja setelah lulus. 3. Memberi peluang siswa untuk mendapat lapangan kerja. Manfaat praktik kerja lapangan. 1. Mengetahui lebih jauh realita ilmu yang telah diterima di sekolah dengan kenyataan di lapangan. 2. Menambah wawasan pengetahuan dan pengalaman selaku generasi yang dididik untuk siap terjun langsung ke dunia industri. Menyiapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk menyesuaikan diri dalam lingkungan kerjanya di masa mendatang. Tugas dan tanggung jawab peserta PKL. 1. Melaksanakan kegiatan praktik kerja lapangan atau PKL minimal 6 bulan sebagai syarat kelulusan sekolah. 2. Menjaga nama baik sekolah dan industri. 3. Mentaati peraturan dan tata tertib di tempat PKL. 4. Sungguh-sungguh dalam melaksanakan PKL. 5. Mengikuti semua prosedur PKL. Keadaan umum perusahaan. 1. Sejarah singkat perusahaan. 2. Struktur perusahaan. 3. Tugas dan tanggung jawab personal perusahaan. 4. Peraturan. 5. Tata tertib. 6. Kesehatan dan keselamatan kerja. 7. Rekrutmen. PT Apresia Edu Indonesia. PT Apresia Edu Indonesia adalah perusahaan yang bergerak di bidang penerbit, percetak, event, organizer, peningkatan mutu pendidik, dan sebagainya. PT Apresia Edu Indonesia didirikan pada tahun 2018. Seiring dengan berjalannya waktu, PT Apresia Edu Indonesia berkembang menjadi perusahaan yang bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi bersama Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial melaksanakan beberapa program untuk bersama-sama meningkatkan mutu pendidik di Indonesia. Struktur perusahaan. Direktur Operasional Bapak Agus Suparno, Direktur Keuangan Cisma Apriani, Manajer Marketing Eva Peggy Krismalasari, Manajer Program Suci Sriwulan Ningsih, Manajer Operasional Ervina Ninda Pangesti. Tugas dan tanggung jawab personal perusahaan. Direktur Operasional. 1. Memimpin perusahaan dengan menerbitkan kebijakan-kebijakan perusahaan. 2. Memilih, menetapkan, dan mengawasi tugas dari karyawan. 3. Menyelesaikan tujuan perusahaan dengan membentuk rencana, anggaran, dan hasil pengukuran. Direktur Keuangan. 1. Membuat pembukuan keuangan dan laporan keuangan kantor, memeriksa dan melakukan verifikasi kelengkapan dokumen yang berhubungan dengan transaksi keuangan. 3. Menginput data jurnal akuntansi ke dalam sistem yang dimiliki perusahaan. Peraturan perusahaan. Peraturan perusahaan tenaga kerja. 1. Menempatkan sesuatu sesuai pada tempatnya. 2. Berpenampilan rapi dan sopan. 3. Bekerja sama dengan rekan kerja dengan baik. 4. Selalu menjalin komunikasi dengan atasan maupun rekan kerja. Tata tertib perusahaan.
1. Jam kerja Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 4 sore. Jam kerja Sabtu jam 8 sampai jam 12 siang. Jam istirahat jam 12 sampai jam 1. Hari Jumat jam setengah 12 sampai jam 1. Menggunakan pakaian rapi dan sopan. Selalu menjaga kebersihan dan kerapian kantor. Kesehatan dan keselamatan kerja. 1. Membuang sampah pada tempatnya. 2. Bekerja sesuai dengan SOP atau standar operasional prosedur. Rekrutmen karyawan. 1. Mengajukan lamaran dengan mengirimkan application letter ke alamat email Apresia Edu atau bisa kontak melalui nomor berikut. Mengirimkan kurikulum vitae dan hasil kerja. 3. Mengikuti proses seleksi karyawan sesuai jam atau waktu yang telah diberikan oleh HRD. 4. Mengikuti proses wawancara sesuai jam atau waktu yang telah diberikan oleh HRD. 5. Menunggu konfirmasi kelolosan melalui email atau telepon atau WA dari HRD. Kegiatan selama PKL. Desain batik, poster, cover CD. Desain batik custom, pembuatan desain batik dengan motif berdasarkan ciri khas dari daerah masing-masing atau motif dengan selera pemasanan. Dan ini adalah alur kerja pembuatan batik. Dan ini adalah desain poster, pembuatan desain poster secara rutin untuk memperingati hari besar. Dan ini adalah membuat desain poster selamat hari Trisuci Waisak 2565 BE, dan ini adalah alur kerjanya. Desain cover CD. Membuat desain cover CD digunakan sebagai bahan materi pada suatu acara, dan ini adalah alur kerja cara pembuatan desain cover CD. Dan ini adalah hasilnya. Kesesuaian kompetensi. Mendesain berbagai desain produk atau desain grafis. Kesimpulan, dengan adanya kegiatan praktik kerja lapangan atau PKL di samping sebagai salah satu syarat kelulusan kompetensi keahlian Teknik Sistem Informasi Jaringan dan Aplikasi SMK Negeri 2 Klaten, siswa juga mendapat banyak pengalaman, manfaat, dan wawasan mengenai dunia industri atau dunia kerja. Namun tidak banyak kompetensi sekolah yang sesuai dan dapat diterapkan di dunia industri atau dunia kerja, sehingga siswa akan belajar mengenai kompetensi di luar keahliannya. Saran khususnya untuk adik-adik kelas nomor 1, cari referensi tempat PKL. 2. Tentukan mulai dari sekarang passion dan bakat diri sendiri. 3. Memiliki kreativitas dan keinginan untuk maju dan berkembang. 4. Menjaga perilaku dan nama baik sekolah dimanapun berada. Terima kasih. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.